Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Tieming menatap Lin Tian. Aku ingin kau tahu kekuatanku. Pada saat itu, tangan Tieming terentang dan sebuah pusaran hitam muncul di belakangnya. Dari pusaran hitam itu, muncul seekor banteng hitam raksasa. Li Xiang terkejut, kau memanggil ini keluar? Benar. Aku akan menggunakannya untuk melawan dia. Tieming berkata dengan bangga, tetapi Li Xiang malah mengernyit, kau menghadapi setengah langkah Dewa Zun seperti ini. Menarik sekali. Aku suka. Tieming mengabaikannya, dan membuat banteng hitam menyerang Lin Tian. Lin Tian hanya berkata, kalau begitu, aku tidak akan sopan. Lin Tian lalu menggunakan suara binatang pelupa kekhawatiran, Forget Worry Beast, dan banyak orang langsung tertidur. Meskipun Tieming bertahan, banteng itu bergoyang seperti mabuk. Tieming kaget, lalu berteriak kepada banteng hitam itu, dan banteng itu sadar kembali. Lin Tian menatap banteng hitam itu dan menyeringai, kemudian melompat ke punggungnya sambil menggunakan teknik penjebak binatang. Banteng hitam itu panik dan ketakutan. Lin Tian tersenyum, kau tidak mengenaliku? Banteng hitam itu ketakutan dan langsung berlutut, membuat Tieming berteriak, apa yang kau lakukan? Banteng hitam itu ingin melawan, tapi ketakutan oleh teknik penjebak binatang Lin Tian. Sementara Lin Tian menatap Tieming dan berkata, kau masih punya jurus lain? Pada saat itu, semua orang melihat ke arah banteng hitam di bawah kaki Lin Tian dan terkejut satu persatu. Ada yang berbisik, dia berhasil menjinakkan binatang pelupa kekhawatiran? Bukankah itu artinya dia akan punya 9 bintang? Beberapa orang cemberut mendengar tentang 9 bintang, karena mereka hanya 4 atau 5 bintang saja, sementara Tieming adalah murid 8 bintang. Tieming menatap Lin Tian dengan marah, bocah, hari ini aku tidak akan membiarkanmu kembali menyelesaikan tugasmu. Kalau begitu, keluarkan semua kemampuanmu, biar aku lihat kekuatanmu. Lin Tian menanggapi dengan santai. Tieming marah dan menatap Lin Tian, kau cari mati. Akan kubuat kau menyesal. Pada saat itu, gas hitam di sekitar Tieming berkedip, lalu berubah menjadi sosok pria berzirah hitam raksasa. Li Xiang terkejut, teknik transformasi ziraah. Lin Tian tidak tahu seberapa kuat ilmu melelehkan ziraah ini, tapi dia merasa tekanan lawan menjadi sangat kuat. Selain itu, Tieming lalu menciptakan penghalang hitam di sekeliling Lin Tian, dan penghalang itu sangat keras hingga roh Lin Tian tidak bisa menembusnya. Tieming berkata dengan dingin, bocah, tahukah kau di mana kesalahanmu? Murid-murid lain bersorak-sorai, Senior Tai memang hebat. Ada pula yang memuji, Senior Tai benar-benar luar biasa. Benar, Senior Tai, aku kagum padamu. Mendengar komentar orang-orang itu, Lin Tian hanya tertawa, membuat orang-orang penasaran apa yang membuatnya tertawa. Tieming menatap Lin Tian, bocah, masih sempat tertawa? Apa aku harus menangis? Jawab Lin Tian santai. Tieming mendengus, tanyakan saja pada Li Xiang bagaimana hebatnya jurusku ini. Li Xiang berkata pada Lin Tian, bocah, penghalang yang dia keluarkan ini sangat kuat, kau harus hati-hati. Tidak masalah, jawab Lin Tian santai, membuat Li Xiang terdiam, sedangkan Tieming menantang, bocah, teruskan lagamu itu. Dalam hati Lin Tian bergumam, benar-benar berbahaya, kekuatan Kaisar Wastelan. Saat itu, Lin Tian belum yakin bisa menang, tapi dia ingin mencoba apakah bisa menelan penghalang itu. Maka Lin Tian meletakkan tangannya pada penghalang itu dan mulai menyerapnya. Dalam sekejap, Lin Tian menelan seluruh kekuatan penghalang, membuat semua orang di sana terkejut dan tidak percaya. Dia berhasil menghancurkannya, seseorang bergumam kaget. Mu Chi San Feng menatap Tieming, bagaimana sekarang, Senior Tai? Aku masih punya jurus lain. Tieming kemudian menciptakan penghalang lain yang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Lin Tian terus saja menyerapnya. Begitulah, penghalang itu lenyap satu persatu, sedangkan Tieming terus menciptakan lagi dan lagi. Li Xiang menghela napas dalam hati, orang ini benar-benar kuat. Setelah beberapa saat, kekuatan roh Tieming mulai menipis. Bagaimanapun, setiap kali mengeluarkan penghalang, dia menguras banyak energi. Namun Lin Tian justru menyerapnya, membuat Lin Tian semakin segar bugar. Setelah beberapa saat, Tieming mulai sadar ada yang salah, dan menatap Lin Tian dengan marah, bocah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tiba-tiba,
Tieming berteriak, "Mundur! Mundur!" Semua orang tercengang, tapi mereka mundur satu persatu. Li Xiang juga tidak menyangka mereka akan mundur begitu saja. Lin Tian hanya menghela napas, pihak lawan masih terlalu kuat, kalau terus di sini, bisa mati konyol. Li Xiang tidak tahu apa maksud Lin Tian, lalu mendekat, "Bagaimana kau melakukannya?" "Melakukan apa?" tanya Lin Tian balik. Li Xiang menjelaskan, jurus transformasi Zira'ah itu bisa menciptakan penghalang yang sangat kuat, bahkan aku tidak bisa memecahkannya. "Bagaimana kau bisa menghancurkannya?" "Kau itu kau, aku ini aku." "Bagaimana bisa dibandingkan?" jawab Lin Tian. Li Xiang tidak terima, "Aku lebih baik dari kau." Lin Tian hanya tertawa, "Tingkat kultivasimu tinggi, tapi kemampuanmu rendah." Ucapan Lin Tian membuat Li Xiang marah besar. "Kau bilang apa? Itu kau, ada masalah?" Lin Tian balik bertanya. Li Xiang mendengus, masih menatap Lin Tian dengan marah, "Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu." Lin Tian membalas santai, "Membunuhku? Kau punya kemampuan itu?" Li Xiang langsung terdiam. Lin Tian tidak peduli padanya, hanya duduk di atas punggung banteng hitam yang melaju kencang membawanya pergi. Li Xiang melihatnya dan bergumam pelan, "Lihat saja nanti, bagaimana kau akan mati." Sementara itu, Tieming dan kawan-kawan telah melarikan diri jauh, dan berhenti setengah jam kemudian. "Senior Tai, bagaimana sekarang? Orang ini punya kekuatan roh yang sangat kuat, kita harus cari cara untuk menjebaknya," jawab Tieming. Mu San Feng tidak mengerti. "Bagaimana menjebaknya?" "Aku akan menggunakan metode jiwa, tapi perlu waktu, jadi kalian harus menjagaku," jelas Tieming. Semua orang mengangguk dan kemudian melindungi Tieming. Tieming memejamkan mata. Saat itu, sebuah pusaran hitam muncul di atas kepalanya, berputar dengan liar, seolah memiliki kekuatan yang luar biasa. Lin Tian tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Setengah jam kemudian, Li Xiang merasa ada yang aneh di atas kepalanya, lalu mendongak. Saat melihat pusaran hitam raksasa di atas kepalanya, dia tercengang, "Tidak mungkin?" Lin Tian juga merasakan sesuatu yang aneh pada pusaran hitam itu, lalu menatapnya dan bergumam, "Apa ini, kekuatan apa?" Li Xiang menjelaskan, "Ini adalah jenis ilmu jiwa, disebut Soul Binding Spirit. Begitu terkunci, jiwamu takkan bisa bergerak." Soul Binding Spirit? Lin Tian tak menyangka ilmu jiwa semacam ini ada. Pada saat ini, suara Tieming terdengar di udara, "Anak muda, kau tidak punya tempat untuk bersembunyi." Setelah itu, pusaran hitam itu bergerak ke atas Lin Tian dan Li Xiang. Li Xiang tiba-tiba tak bisa bergerak, karena jiwanya telah terikat, dan Lin Tian juga menyadari bahwa rohnya terbatas. Tidak ada tempat bagi banteng hitam itu untuk bersembunyi. Ia hanya bisa gemetar di sana, sementara San Feng dari 3 puncak Muci muncul satu persatu. Orang-orang itu menatap Lin Tian dan yang lainnya seperti sedang menonton. Tapi Tieming sudah tidak terlihat di sana, seolah menghilang. Namun Lin Tian tersenyum dan berkata, "Teknik ini cukup hebat." "Ini bukan hanya cukup hebat, ini sangat kuat." Dalam pusaran ruang waktu itu, Tieming membanggakan dirinya. Li Xiang berteriak, "Tieming, cepat singkirkan kekuatan ini." "Tidak akan aku hentikan sampai dia jatuh sepenuhnya," sahut Tieming dengan keras kepala, membuat Li Xiang berteriak marah, "Kau ini cari mati, ya? Itu urusanku sendiri bagaimana aku mau mati." "Dasar kau!" Li Xiang pun kesal dan tak tahu harus berkata apa. Tapi Lin Tian berkata, "Sudahlah, tak perlu omong kosong." Orang-orang pun menertawakan Lin Tian yang begitu sombong, terutama ketiga puncak dari penguasa kayu. Mereka berkata, "Kau gila, anak muda? Anak muda, apa kau tahu kau ada di mana sekarang? Anak muda, kemampuan senior Brother Tai bisa membuatmu menguap kapan saja." Tapi Lin Tian hanya tersenyum, lalu menghilang. Pemandangan ini membuat semua orang tertegun, dan Li Xiang terpaku. Lin Tian punya kemampuan menembus jiwa, yang benar-benar melawan takdir. Bagi Lin Tian, teknik jiwa lawan itu seperti ilusi. Menggunakan teknik ini membutuhkan banyak energi. Bisa dikatakan seluruh kekuatan tubuh digunakan tanpa pertahanan apapun. Karena itu, Lin Tian menerobos ke pusaran dan melihat jiwa Tieming duduk di sana tanpa bergerak. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Menggunakan teknik ini mahal biayanya, ya." Kau. Saat Tieming melihat Lin Tian, dia kaget. Dia tak percaya Lin Tian bisa sampai di sini. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Menghadapi aku, ada harga yang harus dibayar." Begitu Lin Tian selesai bicara, ia langsung menggunakan teknik kematian semu.
Tanpa kekosongan menghantam jiwa Tieming dengan keras, membuat jiwa Tieming langsung berasap. Bukan hanya itu, teknik jiwa Lin Tian semakin hebat, sementara jiwa Tieming terkuras habis karena teknik jiwanya sendiri. Ditambah lagi, Lin Tian menjeritkan teknik jiwa di tempat itu. Detik berikutnya, jiwa Tieming lenyap, dan pusaran hitam di udara pun buyar. Ketika Lin Tian muncul kembali, San Feng dari 3 puncak Muci terkejut. Lin Tian tanpa ampun memerintahkan banteng hitam menyerang mereka. Mereka semua berteriak satu persatu, bahkan dalam mimpi mereka tak menyangka akan begini. Li Xiang tercengang bodoh, sampai beberapa saat kemudian, 3 puncak Muci terbakar dan melarikan diri. Lin Tian menyeringai, cuma segini? Mau melawanku? Kekanak-kanakan. Bagaimana kau memecahkan teknik jiwa itu tadi? Tanya Li Xiang tak tahan. Tapi Lin Tian hanya menoleh dan berkata, aku bisa mengabaikan semua teknik jiwa. Setelah itu, Lin Tian meninggalkan Li Xiang yang ternganga. Mengabaikan semua teknik jiwa? Bagaimana bisa? Lin Tian tak menjelaskan apa-apa, tapi tak lama kemudian ia kembali ke kuil penguasa kekeringan dan pergi ke pavilion Shengxing untuk menyerahkan tugas. Hal ini membuat banyak orang terkejut dan memanggil para tetua. Lagi pula, untuk ujian 9 bintang, para tetua ini tak tergantikan, dan mereka semua menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lan Xiu berkata dengan gembira, dia dari pabrik senjata kami. Lan Xiu, kapan kalian punya talenta sehebat ini? Lan Xiu pun membual panjang lebar. Semua orang langsung paham, tapi Lan Xiu tersenyum, ujian 9 bintang harus lulus dari 5 tetua. Siapa yang mau mencobanya? Para tetua saling berpandangan, dan akhirnya Lan Xiu berkata, biar aku yang duluan. Setelah itu, Lan Xiu menatap Lin Tian dan berkata, anak muda, meski kau dari pavilion pembuat senjata, aku tetap ingin mengujimu. Baiklah, bagaimana ujiannya? Sederhana saja, kau hanya perlu bertahan 10 ronde dari seranganku. Itu sudah cukup, jelas Lan Xiu. Mendengar itu, Lin Tian berkata, ayo. Sudah siap, ya? Lin Tian mengangguk, lalu Lan Xiu langsung mengerahkan kekuatannya dan mulai menyerang Lin Tian, sementara orang-orang di tempat itu menonton. Bagi Lin Tian, dengan kondisi rohnya yang sangat kuat, menghindari serangan Lan Xiu sangatlah mudah. Tetua lainnya pun ingin mencoba. Kemudian, Lin Tian dengan mudah melewati ujian dari beberapa tetua. Namun saat itu, terdengar suara dari pavilion Shengxing, yang terakhir, aku yang akan datang. Lalu, seorang lelaki tua muncul dengan wajah serius. Dia adalah iblis kayu tua. Ia datang dengan wajah galak. Lan Xiu heran, iblis kayu tua, bukankah kau sedang mengurung diri? Kenapa kau keluar? Aku ingin melihat sendiri bakat yang datang ke kuil penguasa kekeringan ini, kata iblis kayu tua sambil menatap Lin Tian seolah ada dendam lama. Orang-orang pun ramai membicarakan ini, dan Li Xiang berbisik, kau pasti datang untuk membela muridmu, kan? Tidak, kata iblis kayu tua berpura-pura bodoh, tapi Li Xiang sengaja mengungkit-ungkit soal 3 puncak Muci. Namun iblis kayu tua tak peduli dan berkata kepada Li Xiang, perlu alasan apa untuk mengujinya? Itu juga benar, Li Xiang jadi salah tingkah. Iblis kayu tua pun menatap Lin Tian, anak muda, aku tak akan membiarkanmu lolos seperti para tetua lainnya. Aku tak bilang mereka membiarkanku lolos, jawab Lin Tian. Tapi iblis kayu tua tak percaya dan menatap Lin Tian dengan dingin. Anak muda, akan kubuat kau tahu bahwa menjadi murid 9 bintang bukan soal keinginan, tapi soal kemampuan. Setelah itu, iblis kayu tua mengumpulkan telapak tangan raksasa, lalu mencoba menangkap Lin Tian. Lin Tian santai saja dan dengan mudah menghindari serangan pertama. Iblis kayu tua tak menyangka tangannya hanya menangkap angin, sementara para penonton berkomentar, dia hanya setengah langkah ke tahap dewa, kok bisa secepat itu? Dia ini benar-benar mengerikan. Sebenarnya Lin Tian tidak mengerikan. Dia hanya mengandalkan keterampilan jiwa kilatnya. Tapi untuk mengalahkan mereka 1 lawan 1, Lin Tian jelas tak mungkin. Karena itu, Lin Tian tahu dia hanya mengandalkan trik pada saat itu. Namun, iblis kayu tua tidak terima. Sebagai tetua, mana mungkin dia mau kalah begitu saja? Maka dia langsung melancarkan serangan kedua. Seketika muncul rantai yang cepat membelit roh Lin Tian, tapi roh Lin Tian lenyap. Serangan kedua, kata Lin Tian yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang iblis kayu tua sambil tersenyum, membuat iblis kayu tua mendengus kesal dan berbalik cepat sambil mengayunkan telapak tangannya. Serangan ketiga, kata Lin Tian sambil menghilang dari posisinya semula. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Tian, yang hanya setengah langkah menjadi dewa, bisa membuat Mu Laomo tidak berdaya melawannya. Bagaimana? Lin Tian mengejek iblis kayu tua itu, tetapi iblis kayu tua itu tetap dingin. Bocah, berapa banyak pukulan yang kau punya? Jangan sombong. Ayo, lanjutkan saja,
Lin Tian membalas dengan santai sambil menatapnya. Mu Laomo mendengus, dan pada saat berikutnya, dia menghilang. Para tetua saling berpandangan, beberapa bergumam, apa dia menghilang? Tidak ada aura sama sekali. Sedikit menakutkan. Bagaimanapun juga, bocah ini akan tamat. Dalam pandangan mereka, Lin Tian pasti akan mati kali ini. Namun Lin Tian tiba-tiba bergerak, sudut mulutnya terangkat, tampak sangat tenang. Ketika Lin Tian membuka mata ilahinya, semua teknik penyamaran pun sirna. Tetapi iblis kayu tua itu tidak tahu, dia mengira Lin Tian tidak tahu di mana dia bersembunyi. Maka dia langsung menyerang Lin Tian yang berdiri di sana. Pada saat itu, Lin Tian menghilang, dan iblis kayu tua itu pun muncul. Namun, serangannya hanya menghantam udara kosong. Lin Tian berkata, itu serangan keempat. Kau belum memukulku? Iblis kayu tua itu tertegun sejenak, tetapi segera berkata dengan tenang, bocah, kau pikir semuanya sudah selesai? Jangan khawatir, kalau kau bisa, silakan coba lagi. Lin Tian mencibir iblis kayu tua itu. Kali ini, iblis kayu tua itu marah, menatap Lin Tian dan berteriak, bocah, keluar kau. Pada saat itu, Lin Tian muncul kembali dan mengejek iblis kayu tua itu. Masih ada 6 pukulan lagi. Semua orang tak menyangka Lin Tian bisa mempermainkan iblis kayu tua itu. Setelah lama menatapnya, iblis kayu tua itu berkata, bocah, kali ini kau akan mati dengan 1 pukulan ini. Setelah itu, dia duduk, menutup mata, dan membuka medan kekuatannya. Cahaya hijau langsung berkilat di sekitarnya, membentuk sebuah penghalang besar, menjerat Lin Tian di dalamnya, membuat setiap gerakan Lin Tian terlihat jelas. Lan Xiu mengernyit, iblis kayu tua, bagaimana kau bisa melawannya? Beberapa orang juga berkata, ya, sekali kau buka medan kekuatanmu, kau akan menutupi seluruh ruang di sekitarnya. Itu baru 1 pukulan, bukan? Walaupun 1 pukulan, aku masih punya 5 pukulan lagi, kan? Jawab iblis kayu tua itu dengan wajah tebal. Semua orang terdiam. Lin Tian muncul, lalu tersenyum pada iblis kayu tua itu, yang kemudian mencibir, bocah, tak ada tempat bersembunyi kali ini. Kalau kau mau begitu, ya sudah. Setelah itu, Lin Tian mengaktifkan Devascularization, pemecah darah, dan teknik reinkarnasi. Teknik Devascularization Lin Tian sudah mencapai tingkat ke-7, yang bisa melemahkan 70% kekuatan lawan. Ditambah lagi dengan medan reinkarnasinya, kekuatan dewa yang dilepaskan musuh di dalam medan itu hanya tersisa sekitar 1%, bahkan mungkin lebih sedikit. Jadi Lin Tian pun berdiri diam di tempatnya, membiarkan iblis kayu tua itu menyerang. Namun, iblis kayu tua itu merasa kecepatannya sangat lambat, dan kekuatan pukulannya juga menjadi sangat lemah. Apa yang terjadi ini? Iblis kayu tua itu terkejut, tetapi Lin Tian mengabaikan rasa takutnya dan malah mengangkat tangan kanannya. Dia mulai menyerap energi dari medan kekuatan lawan dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, iblis kayu tua itu merasa tubuh dan jiwanya diserap habis-habisan. Dia pun menatap Lin Tian dengan mata terbelalak. Berapa pukulan lagi? Lin Tian mengejek. Iblis kayu tua itu ragu lama, akhirnya berkata, bocah, kau menang. Bagus kalau tahu diri. Lin Tian tertawa, lalu iblis kayu tua itu mendengus kesal sambil menarik kembali medannya. Orang-orang tidak menyangka iblis kayu tua itu akan mengaku kalah. Lin Tian pun menenangkan auranya, sementara semua orang penasaran bagaimana dia bisa melakukan itu. Lan Xiu bertanya, bocah, barusan itu apa tadi? Devascularization. Lin Tian menjawab tanpa ragu. Semua orang pun terbelalak mendengarnya. Iblis kayu tua itu juga terkejut. Level berapa kau menguasai Devascularization ini? Baru level 7, jawab Lin Tian. Tapi barusan kau melemahkan sebagian besar kekuatanku. Sepertinya bukan cuma 70%, tanya iblis kayu tua itu heran. Soal itu, sebenarnya aku punya 1 medan lagi, yang bisa melemahkanmu lebih dari 30%, jadi kau nyaris tak punya kekuatan sama sekali, jelas Lin Tian. Semua orang pun tercengang mendengarnya. Lin Tian sengaja menjelaskan ini agar mereka tahu, lebih baik jangan macam-macam dengannya, dia hanya ingin berlatih dengan tenang di sini. Lalu Lin Tian bertanya, boleh aku menjadi murid 9 bintang? Para tetua pun mengangguk dan memberinya 9 bintang. Lin Tian langsung pergi ke Shenshu Pavilion untuk mencari metode penghapusan memori dan ingin tahu proses lengkapnya. Banyak orang memandangnya aneh.
Sementara itu, iblis kayu tua itu sangat kesal dan kembali ke tempat latihannya. Di sana, ketiga puncak kayu yang terluka parah langsung bertanya, "Guru, bagaimana? Apakah kau sudah menyingkirkan bocah itu?" "Kalah." Iblis kayu tua itu menghela napas. "Apa? Kalah? Kau pasti bercanda." Ketiga puncak kayu itu terkejut, sama sekali tak menyangka hasilnya seperti itu. Wajah iblis kayu tua itu muram, sungguh kalah. Ketiga puncak kayu itu masih tak rela. "Guru, bagaimana ceritanya?" Setelah menceritakan semua prosesnya, iblis kayu tua itu berkata, "Sekarang, sekalipun aku melawannya langsung, aku tak bisa menang darinya." Devascularization, Medan? Bocah ini, apa sebenarnya dia? Ketiga puncak kayu itu bergumam. Iblis kayu tua itu tahu jika ketiga puncak kayu itu bentrok langsung dengan Lintian, mereka akan mati dengan sangat buruk. Maka ia berkata, "Berhati-hatilah padanya, dan jangan cari masalah dengannya." "Tidak, Guru, sekarang aku harus tutup latihan dulu." Saat memikirkan kengerian Lintian, seluruh tubuhnya langsung merinding, lalu ia memilih untuk bersembunyi. Namun saat itu, terdengar suara di telinganya yang tertawa dingin, ingin balas dendam? "Siapa?" Ketiga puncak kayu itu menoleh, dan suara itu tertawa, "Pergilah ke tempat rahasia, aku menunggumu di sana." Ia penasaran, dan demi balas dendam, ia pun pergi ke tempat rahasia itu. Namun setibanya di sana, ia tak menemukan siapa-siapa sampai cahaya darah muncul dari dalam tanah. Cahaya darah itu berubah menjadi bayangan putih dan berkata sambil membelakanginya, "Sangat mudah untuk mengalahkannya." "Maksudmu?" "Itu untuk membuat devascularization-nya tak berguna." "Bagaimana caranya?" "Lagi pula, aku juga sedang terluka parah sekarang. Mana mungkin aku bisa melawannya?" Ketiga puncak kayu itu cemas. "Aku akan memberimu sebuah teknik rahasia yang bisa membuat devascularization-nya tidak berfungsi padamu, dan aku juga akan memberimu pil untuk segera memulihkan lukamu." "Benarkah? Bagaimana caranya?" Ketiga puncak kayu itu langsung antusias. Orang itu tertawa, "Izinkan aku memasuki tubuhmu, aku punya caranya." "Baiklah." Ketiga puncak kayu itu sangat senang. Seketika cahaya putih masuk ke dalam tubuhnya. Matanya memerah, dan setelah menjerit, tubuhnya perlahan pulih, bahkan ada cahaya putih tipis yang menutupi seluruh darah di tubuhnya. "Dengan perlindungan ini, devascularization-nya tidak akan bekerja padamu." Suara itu tertawa. "Haha, aku bisa mengalahkannya sendiri." Melihat ini, Muci Sanfeng, tiga puncak penguasa kayu, tertawa seperti orang gila. "Ayo, bunuh dia." Suara itu bergema di dalam pikirannya, seperti iblis yang merayu. "Aku akan pergi." Muci Sanfeng sangat bersemangat, kemudian ia langsung menuju ke pavilion Shenshu, di mana Lintian sedang belajar saat itu. Ketika Muci Sanfeng datang, Lintian mengabaikannya, sementara Muci Sanfeng menatap Lintian dengan tajam, "Aku akan membunuhmu. Kalau aku tidak salah ingat, kau adalah murid bintang 5, kan?" "Lalu kenapa?" "Ini adalah tempat belajar murid bintang 9. Kau seharusnya pergi," kata Lintian, membuat Muci Sanfeng marah. "Kau?" Pada saat itu, suara aneh terdengar dari dalam tubuh Muci Sanfeng. "Lindi, bukankah kau sedang mencariku?" Seketika, Lintian terkejut dan menatap Muci Sanfeng. Meski dia tidak tahu kenapa Lintian menatapnya seperti itu, ia langsung kabur setelah suara itu menyuruhnya untuk pergi ke tempat rahasia. Lintian cepat-cepat meletakkan buku-bukunya dan pergi ke tempat rahasia itu. Di sana, Muci Sanfeng menertawakan Lintian. "Bocah, kau tetap datang juga." Lintian dengan dingin berkata, "Siapa suara di dalam tubuhmu itu? Apakah dia tetua besar?" Muci Sanfeng menganggap bayangan putih itu sebagai tetua besar yang menakutkan. Siapa dia sebenarnya? Lintian ingin tahu identitas suara itu saat itu juga, tapi Muci Sanfeng hanya menyeringai, "Kenapa aku harus memberitahumu?" Lintian lalu menggunakan jurus pemecah darah, tapi saat itu Muci Sanfeng sama sekali tidak terpengaruh, bahkan berkata, "Tetua itu mengajariku bagaimana cara mematahkan jurus pemecah darahmu. Jadi sekarang, aku akan menghabisimu." Muci Sanfeng mendengus, lalu aura kuat langsung terpancar. Lintian terpaksa menegakkan tubuhnya dan bertarung menggunakan kekuatan roh. Namun, pihak lawan sama sekali tidak terpengaruh oleh jurus pemecah darah. Lintian pun kembali tenang, dan suara itu terdengar lagi dari tubuh Muci Sanfeng. "Lindi,
Kau telah mati-matian mencariku, tapi tak menyangka aku bisa mematahkan jurus pemecah darahmu? Sepertinya kau berada di kuil keabadian kekeringan. Mendengar itu, Lin Tian langsung membuat kesimpulan, tapi suara itu malah tertawa. Bagaimana? Terkejut? Siapa kau sebenarnya? Tanya Lin Tian, dan suara itu tertawa. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana caramu mengalahkannya dulu. Saat itu, Muci Sanfeng mulai menyerang dengan brutal, membuat Lin Tian hanya bisa menghindar dengan kekuatan rohnya. Tapi suara itu mengejek, Lindi, sehebat apapun kau, tetap saja kau ingin mencariku? Sungguh konyol. Hawa dingin terasa menusuk di sekitar Lin Tian. Ketika aku bangkit, aku akan membuatmu tahu betapa mengerikannya aku. Bangkit? Apakah itu padang gurun emas? Atau padang gurun kaisar? Suara itu tertawa. Lin Tian pun berkata dingin, tenang saja, kau akan segera tahu. Tahu? Aku tak tahu yang mana yang akan aku ketahui. Suara itu terus memancing emosi Lin Tian, seperti ingin menghina habis-habisan. Sementara itu, Muci Sanfeng sangat bersemangat. Seolah-olah jika terus begini, dia pasti bisa membunuh Lin Tian. Tapi di keadaan Lin Tian yang hanya memakai kekuatan roh, Muci Sanfeng sama sekali tak bisa mengalahkannya. Hingga suara itu berkata lagi, Lindi, bagaimana kalau kita bermain permainan? Permainan? Ya, jika kau bisa mengalahkannya dalam wujud fisikmu, aku akan menjawab satu pertanyaanmu. Suara itu tertawa. Lin Tian tahu, dalam keadaan fisik, dia tak akan bisa menang melawan Muci Sanfeng yang ada di level padang gurun emas, tapi dia bisa menggunakan bayangan iblis. Lin Tian pun berkata dingin, bagaimana aku tahu kau tak akan berbohong atau ingkar janji? Tidak, kali ini tidak. Itu kata-katamu sendiri. Lin Tian langsung memunculkan wujud fisiknya, tapi di sekelilingnya ada banyak bayangan. Suara itu tertawa pahit, Lindi, kau tak menarik. Itu juga salah satu jurusku. Itu tidak dihitung. Kalau begitu, lebih baik kau katakan saja, biar aku diam saja dan biarkan dia memukulku. Lin Tian mencibir, dan suara itu tertawa, kalau kau cukup percaya diri, silakan coba. Tapi Lin Tian mencibir, sepertinya tak ada gunanya bicara lagi. Baiklah, ayo kita mulai. Suara itu lalu berkata pada Muci Sanfeng, serahkan padamu. Baik. Aura kuat Muci Sanfeng menghancurkan satu persatu bayangan itu, tapi bayangan-bayangan itu segera muncul kembali, seperti tak bisa dihabisi sama sekali. Suara itu akhirnya mengejek Lin Tian, Lindi, apa kau hanya akan buang-buang waktu di sini? Tenang saja, aku sedang mencari cara. Cara? Aku tidak tahu apa lagi yang kau punya selain jurus pemecah darah. Suara itu mencemooh, dan Lin Tian pun menggunakan medan reinkarnasi, melemahkan kekuatan lawan hampir 30%. Di saat yang sama, bayangan-bayangan itu memanfaatkan medan pembunuh api, menumpuk lapisan-lapisan kekuatan hingga ratusan lapisan Raja Api. Kekuatan yang begitu besar hanya mampu membentuk pelindung cahaya hijau tipis untuk bertahan. Sedikit keterampilan. Suara itu menertawakan Ratu Lin yang marah. Melihat ada secercah harapan, Lin Tian menatap dingin dan mengaktifkan semua tulang spiritual di tubuhnya. Kekuatan besar tiba-tiba mengalir dalam tubuhnya, membuat kekuatan jurus pembunuh api semakin ganas. Pelindung cahaya Muci Sanfeng langsung hancur di tempat, tubuhnya pun terluka parah. Suara itu bersuara sambil mendesah, sia-sia satu orang lagi. Lin Tian menatap Muci Sanfeng dan berkata pada suara itu, sekarang, aku berhak mengajukan satu pertanyaan. Katakan, apa yang ingin kau ketahui? Suara itu tertawa. Siapa kau, dan kenapa kau bersekongkol dengan Tian Luo? Lin Tian bertanya, tapi suara itu tertawa, itu dua pertanyaan. Kau? Lin Tian tidak menyangka pihak lawan akan mempermasalahkan itu, tapi suara itu tertawa lagi. Aku akan memberitahumu, aku adalah dewa jahat dari keluarga dewa jahat. Puas sekarang? Lin Tian menatap dingin, jadi kau benar-benar dewa jahat. Ya, dan untuk pertanyaan kedua, tunggu saja lain kali. Aku akan mencari orang yang tepat untuk bertanding lagi denganmu, tapi kau harus pulih dulu. Kalau tidak, aku bisa saja menemukan satu kaisar di padang gurun untuk membunuhmu kapan saja. Suara itu tertawa lalu menghilang. Muci Sanfeng pun ketakutan setengah mati. Tetua, di mana kau? Lin Tian menatap Muci Sanfeng yang panik dan bertanya, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau pikirkan?
Lin Tian bertanya dengan dingin, dan Mu Chi Sanfeng buru-buru berkata, "Kalau aku mati, guruku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau benar-benar membuatku kesal." Dengan satu kalimat, Lin Tian langsung menakut-nakuti Mu Chi Sanfeng yang ingin kabur. Tapi mana mungkin Lin Tian memberinya kesempatan? Dia langsung menghancurkan tubuhnya. Tak hanya itu, Lin Tian juga menjebak rohnya dan kemudian menggunakan segel jiwa. Kali ini, dia menemukan bahwa ingatannya tidak terhapus. "Apa yang ingin kamu lakukan?" 3 puncak penggaris kayu panik. Lin Tian menatapnya lama, lalu berkata, "Apakah ini pertama kalinya dia menghubungimu?" "Ya," jawab Mu Chi Sanfeng jujur, tetapi Lin Tian terus bertanya. Setelah memastikan bahwa jawabannya sesuai dengan ingatannya, Lin Tian langsung menyegelnya. Lin Tian kemudian kembali ke pavilion Shenshu, namun dewa jahat itu ternyata mampu memecahkan teknik dewa darah sehingga Lin Tian dapat pulih kembali. Sepertinya kuncinya adalah meningkatkan kultivasi. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan mulai mencari cara untuk meningkatkan kultivasinya di pavilion Shenshu. Sementara itu, Li Xiang yang sedang berada di kuil baru sedang kebingungan. Orang macam apa dia itu? Kok bisa begitu menakutkan? Beberapa saat kemudian, Li Xiang mendatangi Mo Kong. Mo Kong yang melihat Li Xiang langsung gugup. "Kakak senior, kamu mau apa?" "Kamu tahu nggak ada cara untuk memperbaiki hubungan dengan orang itu?" tanya Li Xiang. "Memperbaiki?" Mo Kong terkejut, tapi Li Xiang langsung melotot. "Kenapa? Ada masalah?" "Bukannya kamu benci dia, kakak senior?" tanya Mo Kong. "Dulu iya, tapi setelah itu, aku sadar aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jadi kupikir lebih baik memperbaiki hubungan dulu, baru cari kelemahannya," kata Li Xiang serius. "Kakak senior, kamu jangan bercanda," ucap Mo Kong sambil merinding. "Aku mau kamu cari cara." "Takut kenapa?" bentak Li Xiang. "Lihat tatapanmu itu, aku takut kamu bikin masalah besar." Mo Kong menanggapi dengan was-was, tapi Li Xiang langsung menatap tajam, "Gak usah banyak omong, cari cara." "Itu gampang. Bukannya dia suka dengan ilmu sihir? Kamu kasih dia ilmu sihir yang gak berguna. Mungkin saja dia akan memperbaiki hubungan denganmu," jelas Mo Kong. Li Xiang langsung mendapat ide, tapi masih menatap Mo Kong. "Nanti aku ajak kamu main." "Main? Maksudmu apa?" tanya Mo Kong. "Bantu aku pura-pura, ngerti?" "Jangan banyak omong," bentak Li Xiang. Mo Kong hanya mengiyakan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai di pavilion Shenshu. Saat itu Lin Tian sedang mencari sesuatu. Mo Kong langsung tersenyum. "Saudara Lin, kamu lagi cari sesuatu ya?" "Ya." Lin Tian tahu begitu mereka muncul, pasti ada masalah. "Benar saja," Mo Kong langsung berkata, "kakak senior ini punya kemampuan ramalan yang hebat, kamu bisa minta bantuannya." Lin Tian cuma terkekeh, "Aku minta bantuan? Kayak kiamat aja." Li Xiang langsung cemberut, "Maksudmu apa, bocah?" "Maksudku, kalaupun aku tanya, apa kamu mau jawab yang benar?" sindir Lin Tian. Li Xiang menyilangkan tangan sambil tersenyum misterius, "Itu tergantung." "Oh, kamu punya ilmu yang aku butuhkan?" tanya Lin Tian. Li Xiang dengan bangga berkata, "Tentu saja. Kalau begitu, aku mau ilmu untuk cepat meningkatkan kultivasi." "Kamu punya?" Lin Tian menatapnya tajam. Li Xiang langsung kaku, tapi Lin Tian mencibir, "Kalau nggak ada, jangan banyak omong." Li Xiang langsung menjawab, "Aku punya, tapi nggak ada yang bisa mempelajarinya." Mo Kong langsung berbisik, "Kakak senior, emang ada ilmu begitu?" "Banyak hal yang gak kamu tahu," bentak Li Xiang, membuat Mo Kong makin bingung. Lin Tian hanya tertawa, "Kalau begitu, coba ceritakan padaku." "Kamu pernah dengar tentang ilmu binatang buas?" tanya Li Xiang. Mo Kong langsung kaget, "Kakak senior, itu kan ilmu yang pakai kekuatan binatang buas untuk berlatih?" "Benar, semakin kuat binatang buasnya, semakin cepat kultivasinya." Lin Tian langsung tertarik, "Lalu, di mana ilmu binatang buas itu?" Li Xiang awalnya ingin menyembunyikannya, tapi Lin Tian langsung mendesak. Akhirnya Li Xiang berkata, "Itu disegel oleh ketua kuil, jadi nggak mungkin bisa diambil." Mo Kong langsung memotong, "Iya, bener banget." Li Xiang langsung menatap Mo Kong tajam, "Kamu ini kalau ngomong bisa nggak bikin aku kesal?" Mo Kong hanya bisa menghela napas. "Di mana segelnya?" tanya Lin Tian. Mo Kong hanya bisa terdiam.
Li Xiang langsung tersenyum. Mau tahu? Tentu saja, jawab Lin Tian. Kalau begitu, sujudlah padaku, baru akan aku beritahu, kata Li Xiang dengan girang. Kalau kamu gak mau kasih tahu, aku akan tanya orang lain. Lin Tian langsung beranjak pergi. Orang ini keterlaluan. Li Xiang kesal bukan main. Mokong heran, mau tanya siapa dia? Sudah pasti dia akan tanya pada gurunya. Benar saja, Lin Tian langsung mencari Lan Xiu. Begitu Lan Xiu mendengar pertanyaannya, ia hanya tersenyum. Itu disegel di aula binatang buas di tempat rahasia. Aula binatang buas, gumam Lin Tian. Ia langsung bergegas pergi, tetapi Lan Xiu menahannya. Hei, kamu gak boleh ke sana. Jangan pergi. Lin Tian hanya tersenyum, aku tetap akan pergi. Ia pun meninggalkan tempat itu. Anak ini, Lan Xiu hanya bisa menghela napas. Begitu Lin Tian sampai di tempat rahasia, Li Xiang muncul dengan senyum menyeringai, kelihatannya kamu tahu di mana segelnya. Apa kamu mau mengikutiku? Tanya Lin Tian. Tidak, aku nggak ada niat begitu, jawab Li Xiang cepat. Oh, yakin? Sindir Lin Tian. Tentu saja, jawab Li Xiang. Bagus, lebih baik kamu nggak usah ikut, kata Lin Tian. Ia pun menghilang seketika. Li Xiang hanya bisa mendesah, mau kamu tahu di mana? Setelah itu, Li Xiang pergi. Sementara itu, Lin Tian menemui binatang Worry Free Beast dan bertanya, di mana aula binatang buas itu? Kamu mencari aula binatang buas? Worry Free Beast terkejut. Ya, jawab Lin Tian. Itu penuh dengan formasi dan segel. Kamu gak akan bisa mendekat, jelas Worry Free Beast. Lin Tian berkata, kamu hanya perlu tunjukkan jalannya. Sisanya biar aku yang urus. Worry Free Beast menatap Lin Tian aneh, kamu gak takut? Lin Tian hanya tersenyum, tidak. Binatang itu akhirnya menuntunnya, sementara Lin Tian mengikutinya dengan diam. Beberapa hari kemudian, Lin Tian akhirnya tiba di sebuah hutan aneh di luar aula binatang buas. Hutan itu tampak seperti hutan biasa, tetapi begitu masuk, ternyata hanya gunung tandus. Worry Free Beast menjelaskan, di sini banyak formasi yang membingungkan. Aku tahu, jawab Lin Tian. Kalau begitu, apakah kamu ingin masuk? Tanya binatang pelupa kekhawatiran dengan rasa penasaran, sementara Lin Tian tersenyum, itu si kecil bagiku. Tapi, binatang pelupa kekhawatiran itu merasa sangat berbahaya, tapi Lin Tian tidak peduli dan terus berjalan diam-diam. Setelah beberapa saat, roh-roh binatang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di sekitarnya, mengeluarkan suara yang menyeramkan. Saat itu juga, Li Xiang muncul, bocah, ternyata kamu benar-benar kesini? Saat Lin Tian melihatnya, dia tertawa, bukannya kamu bilang tidak akan datang? Aku memang tidak datang bersamamu. Aku datang sendiri, kata Li Xiang. Lin Tian tidak percaya, tapi ia tetap menanggapinya dengan tawa. Teruskan saja bicaramu, katanya. Aku tidak peduli padamu, jawab Li Xiang dengan santai. Namun Lin Tian terus berjalan sendiri, sementara Li Xiang terus mengomel, roh-roh binatang ini sangat kuat. Kalau mereka menyerangmu, kamu akan celaka. Lin Tian tetap tidak peduli, malah mengeluarkan roh dari tubuhnya, dan membuka baju Zira Shenyuo. Roh-roh binatang itu langsung menyerangnya dengan ganas. Anehnya, Lin Tian tidak melakukan apa-apa, membuat Li Xiang terheran, kok bisa selamat? Bukan hanya Li Xiang, binatang pelupa kekhawatiran juga kaget. Seharusnya Lin Tian tidak bisa lolos dengan mudah. Aneh sekali, roh-roh binatang itu justru menyerang Li Xiang dan binatang pelupa kekhawatiran, bukannya menyerang Lin Tian. Li Xiang dan binatang itu terkejut. Lin Tian menyembunyikan binatang itu, tapi Li Xiang dibiarkan. Kini Li Xiang panik, bocah, kenapa kamu begini? Kenapa aku? Lin Tian menatap Li Xiang sambil tersenyum mengejek. Sementara Li Xiang makin panik. Mereka tidak menyerangmu, malah menyerang aku, katanya. Siapa suruh kamu mengikutiku? Kata Lin Tian dengan santai, membuat Li Xiang kesal. Lin Tian terus berjalan maju sampai sesuatu yang tak terduga terjadi. Roh-roh binatang itu berhenti menyerang Li Xiang, dan di depan mereka muncul sebuah istana hitam yang berdiri dengan sinar hitam yang menyelubunginya. Balai binatang buas, kata Li Xiang kaget, sementara Lin Tian heran, kenapa bisa keluar sendiri? Kenapa tidak bagus kalau keluar sendiri?
Li Xiang sedikit bersemangat melihat balai binatang buas untuk pertama kalinya. Tapi Lin Tian berkata, tadi roh-roh binatang ini menyerangmu, tapi sekarang mereka berhenti. Lalu tiba-tiba muncul balai binatang buas. Apa tidak aneh? Aneh sih, tapi... Li Xiang masih ragu, tapi Lin Tian malas membahasnya. Ia menenangkan diri, membuka mata dewa, dan menatap balai di depannya dengan saksama. Balai itu tampak samar seperti ilusi, tapi setelah lama menatapnya, Lin Tian melihat wajah aslinya dan tersenyum. Menarik. Menarik? Li Xiang tidak mengerti maksud Lin Tian. Tapi Lin Tian tertawa, itu hanya formasi lain, bukan balai yang asli. Li Xiang kira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia tersenyum, kamu pikir aku bodoh? Aku tidak percaya. Kalau tidak percaya, coba saja, kata Lin Tian sambil tersenyum. Li Xiang pun ragu, tapi dia akhirnya melangkah maju. Benar saja, tidak lama kemudian, Li Xiang terjebak dalam formasi lain, dan di dalam formasi itu ada lebih banyak roh binatang buas yang lebih mengerikan. Li Xiang ketakutan dan mulai berteriak, bocah, cepat, tolong aku keluar dari sini. Kalau kamu minta tolong, aku akan menolongmu, kata Lin Tian, membuat Li Xiang tertegun. Apa? Aku harus memintamu tolong? Kamu mengikutiku karena ingin melihatku celaka, kan? Kata Lin Tian sambil tersenyum sinis. Li Xiang langsung panik, aku akui, dulu memang begitu, tapi sekarang tidak. Lin Tian tertawa, tapi Li Xiang tidak mengerti. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena kamu mengira aku bodoh, kata Lin Tian. Li Xiang makin panik, kalau aku minta tolong padamu, kamu akan menolongku keluar? Tentu saja, kata Lin Tian tersenyum, dan Li Xiang merasa tidak ada orang lain di sana. Jadi ia menggigit bibir dan berkata, baiklah, aku mohon padamu. Kurang tulus, ejek Lin Tian, membuat Li Xiang makin panik. Bagaimana supaya lebih tulus? Mudah saja, minta dengan sangat, atau aku akan membiarkan roh binatang itu membunuhmu, kata Lin Tian sambil menakut-nakuti. Li Xiang melihat roh binatang itu dan benar-benar ketakutan. Akhirnya dia berkata, aku akan menuruti semua perintahmu mulai sekarang. Lin Tian tersenyum kecil, lalu masuk ke dalam formasi. Saat Li Xiang melihat Lin Tian masuk, dia penasaran, kamu yakin ada jalan keluar? Kalau aku berani masuk, berarti aku punya cara keluar, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Tiba-tiba, bayangan di sekitar mereka menghilang, formasi pun lenyap, begitu juga roh-roh binatang itu. Li Xiang tertegun, kok tiba-tiba hilang semua? Aku tahu formasi ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, kata Lin Tian dengan percaya diri, sementara Li Xiang menatapnya dengan heran. Lin Tian menatapnya balik, sekarang aku punya waktu. Ayo kita bicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pelayan rendahan? Kamu pikir aku akan mau? Li Xiang adalah pemimpin kuil baru, mana mungkin dia mau jadi pelayan Lin Tian? Lin Tian hanya menertawakannya, jangan lupa, tadi kamu bilang sendiri akan nurut padaku. Li Xiang terdiam, itu kan tadi cuma gara-gara keadaan darurat, katanya. Oh, jadi kamu mau ingkar janji? Bukan begitu, aku cuma... Li Xiang tidak ingin dianggap tidak punya integritas, jadi ia hanya bisa merajuk. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, kamu pikirkan lagi deh. Li Xiang akhirnya menyerah, baiklah, aku akan jadi pelayan, tapi kamu tidak boleh cerita ke orang lain, kalau tidak, itu memalukan sekali. Memalukan? Lin Tian tersenyum, dan Li Xiang mengangguk, iya dong. Aku ini pemimpin kuil baru, sedangkan kamu cuma murid baru yang belum lama di sini. Kalau orang-orang tahu kamu bosku, wajahku pasti hilang. Lin Tian hanya bisa tertawa kecil, kamu masih bisa sombong ya sekarang? Jangan bercanda. Li Xiang kesal, sementara Lin Tian hanya tertawa, baiklah, ayo pergi. Kemana? Balai binatang buas. Kamu yakin tahu di mana tempatnya? Li Xiang sudah trauma dengan formasi tadi, jadi dia tidak berani jalan sembarangan. Lin Tian menjawab, tentu saja aku tahu. Li Xiang hanya bisa pasrah, dan Lin Tian melanjutkan perjalanan. Setelah setengah jam, mereka tiba di sebuah gunung, dan dari jauh Lin Tian melihat sebuah bangunan kecil. Itu dia, kata Lin Tian sambil menatap bangunan itu, kamu pikir ini sungguhan? Kayaknya beneran deh kali ini, jawab Li Xiang. Lin Tian tertawa dan berjalan terus, sementara Li Xiang terpaksa mengikutinya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di depan bangunan itu.
pintu bangunan itu tertutup. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?